membahas tentang perawakan baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua bisa mimpi ketemu Nabi. Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitawilil mumaghid. Rasulullah badannya itu enggak terlalu tinggi, wala bil qasiril mutaraddid, dan tidak pula terlalu pendek. Enggak jangkung kayak Rosid, enggak pendek kayak Ucok Baba. Jangan sebut nama ya. Kan ada tuh film tuyul apa itu dulu, tinggi banget, orang nggak kayak gitu, juga nggak terlalu pendek, proporsional. Apa tuh artinya tuh? Ideal, pas. Wa kana rab'atan minal qaum, dan beliau berperawakan sedang di antara kaumnya. Lam yakun bil ja'dil qatati wala bis sabti, rambutnya tidak terlalu keriting bergulung dan juga tidak terlalu lurus kaku, melainkan rambut beliau adalah ikal bergelombang. Ikal bergelombang. Kana ja'dan rijlan wa lam yakun bil mutahhima wala bil mukallami, wa kana fi wajhihi tadwir abyadun mushribun ad'ajul ainain ahdabul ashfari. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam badannya enggak terlalu gemuk, kalau saya 7 pack, apa 2 pack, artinya gendut. Tapi Nabi enggak, badannya masya Allah. Dagunya tidak terlalu lancip alias belah seperti telur. Ya Allah alam, saya belum pernah, saya nggak berani dah kalau Nabi Muhammad itu di apa namanya di gambar-gambarin, tapi nggak pantas. Tapi kalau dalam hadis ini dagunya tidak lancip dan wajahnya sedikit bundar. Kulitnya masya Allah, kulitnya beliau itu putih kemerah-merahan, abyadul ahmar, putihnya kemerah-merahan. Perempuan kalau putih kemerah-merahan aja cantik luar biasa. Ini laki putih kemerah, subhanallah. Matanya beliau hitam pekat dan bulu matanya beliau lentik. Bahunya beliau bidang dan beliau memiliki bulu lebat. Bulu yang ada di dada memanjang sampai pusar. Telapak tangan dan kakinya terasa tebal. Ketika beliau berjalan, saya langsung bacakan saja biar menghemat waktu, mempersingkat waktu. Takut duduknya asem. Saya tahu udah ada yang lapar. Kalau beliau berjalan itu tegak seperti orang turun dari ketinggian. Turun dari orang, kalau turun ada nggak yang bongkok? Pasti tegak. Kalau amit bongkok. Masya Allah, sempurna manusia ya Allah. Mudah-mudahan kita gak diharamkan wajahnya Rasulullah untuk kita lihat di dunia dan di akhirat. Bila beliau berpaling, nah ini salah satu sunnahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau berpaling itu, beliau enggak hanya memalingkan wajahnya, tetapi seluruh badannya, saking menghormati siapa yang. Jadi kalau berpaling nggak cuma gini, tapi semua tubuhnya menghormati, memuliakan siapa yang memanggil. Dan di antara kedua bahunya beliau, bahu mana bahu? Bahu depan atau belakang? Depan atau belakang bahu? Terdapat
khatamun nabi, baina katifaihi khatamun nabawiyyah atau khatamun nubuwah wa huwa khatamun nabiyyin, yaitu tanda kenabian dan sebagai tanda bahwa beliau adalah nabi akhir zaman dan penutup dari seluruh nabi. Mau tahu tandanya Rasulullah SAW? Saya gambarin supaya kita tambah cinta sama Nabi. Jadi bukan tato, sejak lahir sudah ada di antara bahunya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya suka ada sholawat tuh, anak hadrah suka baca baina katifaini. Allah wahdahu la syarika. Ini riwayatnya berbeda-beda, tapi yang masyhur ini Allahu wahdah. Ini panjang. Wahdahu la syarikalah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan ini bentuknya segitiga. Ada di, bukan tato, bukan, tapi memang lahir sudah tulisan Allah wahdahu la syarikalah Muhammad abduhu wa rasuluh. Itu katifaini alamah. Di antara kedua bahunya ada tanda seperti itu. Kalau kita tandanya panu, tapi Rasulullah tandanya khatamun nubuwah, tanda daripada penutup para nabi. Ajwadun nasi sadran, beliau memiliki hati yang paling pemurah. Wa asdaqun nasi lahjatan, dan beliau memiliki ucapan yang paling lembut dan paling benar di antara manusia. Wa alyanhum arikah, dan perangainya amat lembut. Wa akramuhum ushrah, man ra'ahu badihatan habah, wa man khalatahu ma'rifatan ahabah. Barang siapa yang melihatnya pastilah akan menaruh hormat kepada Rasulullah SAW, dan barang siapa yang pernah berkumpul dengannya kemudian kenal kepadanya, tentulah ia akan mencintainya. Yaqulu na'ituhu lam ara qablahu wala ba'dahu mitlah sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap orang yang ketika diminta, misalnya para sahabat nih, ditanya bagaimana Rasulullah? Bagaimana Rasulullah? Bagaimana Rasulullah? Mereka pasti akan menjawab lam ara qablahu wala ba'dahu mitlah. Nabi adalah satu manusia yang aku belum pernah melihat sebelum dan sesudahnya ada manusia seperti itu. Ada manusia seperti itu. Ini di berbagai macam redaksi hadis, para sahabat setiap ditanya bagaimana sosok Rasulullah, bagaimana sosok Rasulullah, mereka nggak bisa membayangkan dan menggambarkan, dan mereka hanya mengatakan lam ara qablahu wala ba'dahu mithlah. Aku belum pernah mataku ini memandang sebelum dan sesudah manusia yang seperti baginda Nabi Muhammad. Cahayanya beliau Rasulullah SAW bukan maknawi tapi hakiki. Makanya kalau kita baca Maulid Barzanji atau Syaraful Anam, anta syamsun anta badrun, anta engkau wahai Rasulullah syamsun matahari. Bukankah syamsun kalau seperti matahari berarti itu majaz atau maknawi. Tapi kalau anta syamsun engkau matahari, ya memang terang Rasulullah, wajahnya terang. Anta badrun engkau bulan purnama. Sayyidina Ja'far pernah satu malam ketika bulan purnama datang kepada Rasulullah SAW. Dulu nggak ada lampu. Kalau bulan purnama ya udah terang bulan. Sampai-sampai orang Jawa dulu punya namanya lagu Padang bulan padange
kaya ngarimu. Itu kalau Habib Syekh yang selawatan 10 juta. Tapi kalau si Hamid ya udah terima aja. Rempulane sing awe 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 padang bulan padange kaya ngino rembulane sing awe awe ngelingake ojo turu sore kene tak critani kanggo sebu mongko sore kene tak critani kanggo sebu mongko sore Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmillahi salatan daimatan binawami mungkillahi salatan daimatan binawami mungkillahi. Sayyidina Ja'far, salah satu sepupu Nabi Muhammad, beliau satu ketika malam jalan di tengah malam bulan purnama, lalu ketemu Rasulullah, lalu beliau melihat wajah Rasulullah. Lah kok ini cahayanya putih kalau bulan purnama, cahayanya koyo rino. Apa itu siapa cahayanya koyo rino itu? Cahayanya seperti si malam tapi seperti. Beliau lihat bulan purnama, beliau lihat lagi Rasulullah, lihat lagi bulan purnama, lihat lagi Rasulullah, sampai berkali-kali. Lalu beliau berkata dan berteriak, wallah, demi Allah, ajmal wajha Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata lebih indah Nabi kita Muhammad wajahnya dibandingkan bulan purnama. Ini sahabat yang langsung lihat Nabi. Jadi bukan majas tuh, anta syamsun anta badrun, bukan engkau seperti bulan, bukan, memang bulan. Bahkan lebih indah daripada bulan. Siti Aisyah pernah satu saat beliau lagi dondong sopo. Ada yang tahu nggak dondong itu? Jahit baju, tiba-tiba anginnya kenceng, terus obornya mati. Ya, bukan kayak sekarang lampu tinggal cetrek, enggak, obornya tuh jarum jahitnya jatuh. Namanya orang lagi nyari jarum, keadaan lampu mati. Ini bukan bulan purnama, ya malam aja nyari jarum susah tuh Siti Aisyah. Tiba-tiba Rasulullah datang dan cahayanya meliputi seluruh kamar, dan Siti Aisyah gampang mencari jarum yang jatuh tersebut. Dipuji oleh Siti Aisyah, Masya Allah ya Rasulullah, luar biasa cahayamu. Lalu Rasulullah teriak saat itu. Pada saat dipuji, Rasulullah berkata dengan tegas, halaka, celaka, celaka, celaka. Siapa yang celaka ya Rasulullah? Liman lam yarani yaumal qiyamah, bagi mereka yang gak bisa melihat wajahku nanti pada hari kiamat. Lalu Siti Aisyah bertanya lagi sama Nabi, yang gak bisa melihat wajahmu di hari kiamat siapa ya Rasulullah? Liman dzukirta indahu falam yusalli alayya, ketika namaku disebut tapi dia nggak mau baca sholawat kepada nama Nabi Muhammad disebut cicing wae nggak baca sallallahu alaihi. Baca maulid juga yang baca udah serak-serak nggak sallallahu alaihi, Allahumma sholli alaihi, baca enggak, diem aja nggak baca sholat. Termasuk orang yang celaka dan tidak beruntung adalah ketika nama nabinya disebut dan dia malas untuk baca salawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus nomor begini ente kagak baca salawat, celaka ente. Orang abkhulun nas kata Nabi, sepelit-pelitnya manusia, sepelit
pelitnya manusia, yaitu inda dzikirka indahu falam yusolli alaihi. Ketika namaku disebut tidak mau bersolat. Wa sallu ala Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Imam tarawih. Awas nih, jangan sampai kita kagak baca selawat.